Saudara sekalian, shalom saudara sekalian, selamat tahun baru. Kita belum bertemu sejak awal tahun, saya percaya kita memasuki tahun permulaan yang baru. Bahasa Inggrisnya bagus sekali Bapak Ibu, the year of new beginnings. Beginnings pakai S itu berarti adalah permulaan yang baru, berarti bukan cuma satu sektor hidup Anda diperbarui, tapi semuanya. Nah, hari ini kita masuk mengenai konsep keuangan, ini bulan ganjil, berarti kita bicara keuangan. Bulan depan kita bicara mengenai soal pasangan. Pasangan ini orang bilang ini, Pak, pasangan ini saya udah menikah Pak, gimana? Bukan masalah nikah nggak nikah. Kita tahu bahwa mencari orang tuh kan paling susah ya di mana-mana ya. Anda kalau sistem tinggal beli, aplikasi tinggal pakai. Tapi hidup susah tuh pertama adalah cari partner bisnis, gak gampang ya. Cari karyawan juga gak gampang kok, cari bos gak gampang, cari pasangan hidup lebih gak gampang lagi. Nah, bulan depan kita akan lihat Bapak Ibu yang punya anak sudah mulai pacaran, atau Anda juga masih single, atau ada sudah mau mantu, kita perlu pertimbangkan baik-baik hal-hal apa yang Kristen bilang oke, mana yang tidak oke. Nah, nanti waktu akan diumumkan, hari kita bahas sebentar di bulan ganjil, berarti bicara mengenai keuangan. Nah, pertanyaan mulanya adalah begini, Bapak Ibu pernah lihat nggak? Ada orang Kristen sama-sama Kristen ya, gerejanya sama, gereja sama, gembalanya sama, duduknya aja sebelahan. Tuhannya sama, Roh Kudusnya sama, datang gereja, bajunya sama. Mukanya mirip lah wong kembar. Minyak wanginya sama. Buka usahanya apa? Sama-sama buka toko handphone. Sebelahan gede tokonya sama, bukanya sama, tutupnya sama. Liburnya sama. Karyawannya jumlahnya sama, jual handphone tipenya sama, harga sama, diskonnya sama. Itu jejer semuanya. Servisnya sama, after sale service-nya juga sama, kualitasnya sama, bagus semuanya. Pertanyaannya, pernah nggak Anda berpikir begini, kenapa toko si A rame yang ini sepi? Kalau Tuhan memang sayang sama orang Kristen, dan kita percaya Tuhan baik sama kita semua, amin. Tuhan sayang sama kita semua toh. Jadi Tuhan berkati Anda semua, amin. Pertanyaan saya, kenapa ada toko yang ini rame sono sepi? Ini aneh nih. Sama-sama ke gereja sama, coolnya sama, ibadahnya sama, jamnya sama, sama-sama buka toko sembako. Barang jualannya sama, suppliernya, referensinya semuanya sama, harga sama, diskonnya sama. Yang jual, gincunya sama. Kuli yang angkat berasnya, bau keringetnya sama. Lawang berasnya itu sapi yang membajak sawahnya, muka sapinya sama. Ya sapi ya sama semua Bapak Ibu. Pertanyaan saya gampang. Pernah nggak bertanya, lo kalau bukan Kristen nggak Kristen, beda agama atau beda kepercayaan ya oke lah. Berkatnya beda ya biasa. Ini sama-sama Kristen. Kenapa yang sono toko sembakonya rame, yang ini sepi? Pernah bertanya begitu? Pernah nggak pikir terbersit di kepala? Kalau betul Tuhan sayang dan mengasihi, memberkati semua orang Kristen, harusnya berkatnya sama semua tuh. Tapi kenapa ada Kristen-Kristen tertentu yang berkatnya sepertinya melebihi berkat orang lain? Nah ini kita harus putuskan di malam ini. Kita belajar supaya apa sih? Supaya jangan sampai Anda itu punya iri hati, atau Anda punya namanya sirikisme. Sirikisme tuh, sirikisme. Terhadap beberapa orang. Bapak Ibu saya mau tanya sebentar. Anda pasti pernah kenal seorang Kristen. Kalau saya ngomong Kristen, tolong jangan bilang Kristen yang setengah-setengah ya. Bukan Kristen abal-abal loh. Ini Kristen tokcer yang mantep gitu. Pernah lihat gak Kristen yang sungguh-sungguh sama Tuhan? Setangkap mata Anda deh. Sungguh-sungguh setangkap mata Anda. Ya doanya bagus, ke gereja gak pernah bolos. Benar-benar ikut Tuhan sungguh-sungguh dan hidupnya baik. Ada anak Tuhan yang Anda kenal sama orang ini. Sampai dia malam penghiburan meninggal. Anda tahu dia punya perusahaan ada 5. Dia jalan-jalannya ke luar negeri, dia punya pesawat pribadi, mobilnya 18, kapal tankernya 1, dan dia punya apartemen 5. Tapi Anda juga tahu ada anak Tuhan yang sungguh-sungguh sama Tuhan, sampai dia meninggal, rumahnya cuma 1, mobilnya cuma 1, motornya 1, tokonya 1. Ada tuh? Loh kalau memang Tuhan sayang sama semua orang, dan Tuhan mau berkati kita semua, kenapa nggak tiap orang langsung apartemennya 5, rumahnya 5, tankernya 10? Anda pasti amin semua itu. Kenapa ada Kristen tertentu yang berkatnya
Malam hari kalau saya ngomong berkat, tolong jangan dikaitkan sama berkat sejahtera, sukacita, kesehatan. Itu kan kita punya bulan sendiri tuh ngomongin itu. Malam ini khusus kalau saya ngomong berkat, ini khusus hari ini ngomongnya adalah mani cien fulus arto hepeng duit. Jadi duit gitu. Jadi pertanyaan gini, kenapa sih sebetulnya Kristen itu ada yang berkatnya jumlahnya beda-beda? Bapak Ibu pernah berpikir tidak kalau satu Jakarta ini Kristen berkatnya sama semua? Repot ya? Kenapa tiap orang tuh beda-beda? Nah, kita harus putuskan hari ini. Kenapa tidak semua orang mendapat yang dia inginkan? Kenapa ada yang dapatnya dengan gampang, ada yang dapatnya sepertinya pakai tenaga. Padahal doanya sama. Kalau dua orang sepakat dalam namaku, minta apa saja loh. Pertanyaannya kurang iman. Bapak Ibu, kita harus terbuka. Pendeta saja, ukuran ekonominya beda-beda kan? Halo? Pulang ya kita pulang. Ya, enggak Pak, saya lagi berpikir Pak. Ya boleh puji nama Tuhan Anda berpikir. Yang namanya ikut Tuhan, jangan usah jemaat lah. Pengerja gereja, koordinator. Saya mau tanya, berkat beda-beda kan? Iya. Ekonomi beda-beda kan? Ekonomi beda itu menentukan banyak hal dalam kehidupan kita yang bisa berbeda. Dan malam ini kita harus cerita. Masalahnya bagaimana cara kita mengetahui dan mendekati pertanyaan ini, kegelisahan ini perlu dijawab dalam hidup ini. Itu saya mikir gini, wah kalau jadi Kristen enak nih, semua tersedia. Tapi setelah saya makin dewasa, nambah usia, banyak pergaulan, saya mulai melihat kok. Bahkan Kristen yang sungguh-sungguh, yang di mata saya, ukuran saya sungguh-sungguh saja, sebetulnya berkatnya itu beda-beda loh. Ada yang bilang kalau dia hidupnya makin doanya makin kencang, berkatnya makin gede, secara uang ya. Ternyata tidak loh. Nah ini kita harus dekati apa cara sorga memutuskan seperti ini. Dan saya tahu bahwa semuanya rahasia sorga. Dan tidak ada manusia yang bisa mengerti pola pikir Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa memuaskan Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa mengerti jalan pikir Tuhan kalau Tuhan tidak wahyukan. So kita seringkali menebak-nebak. Tapi biarlah malam ini kita melihat bagaimana apa yang Alkitab bilang soal keuangan. Sebelum kita mulai lebih dalam lagi, satu hari saya ini pulang malam seperti biasa. Sampai hari juga pulang malam dah. Kan biasa. Begitu selesai pulang doa berkat, baru mau jalan. Pak bisa bicara 4 mata terus. 4 mata, terus sampai mobil 6 mata sampai sana. Itu. Itu kalau saya nggak tutup jendela, terus saya bablas. Satu hari saya pulang ke rumah, biasanya saya bawa kunci sendiri. Awal saya menikah, saya bilang jangan tunggu saya lah, kamu tuh banyak kegiatan, kamu besok pagi harus pergi segala hal, dia masih ngantor waktu itu, jadi udah kamu tidur aja. Nah satu hari saya pulang ke rumah, itu saya masuk kamar, dia belum tidur, istri saya. Saya bilang kamu kenapa? Nunggu kamu. Waduh, saya ini Bapak Ibu sejak hari itu saya berubah loh Bapak Ibu, saya ini merasa bersalah sekali loh. Saya ini merasa bersalah kenapa? Karena saya tuh melayani jemaat Anda semua. Gitu. Sehingga saya pulang ke rumah terlalu capek untuk menjawab pertanyaan istri saya. Anda bisa bayangkan itu. Lama-lama kalau ini terjadi terus, istri pendeta lebih bodoh daripada jemaat. Loh iya tuh. Kan orang pendeta melayani jemaat, dia bertanya sama jawab, sampai di rumah udah habis tenaga. Akibatnya apa? Lama-lama istri saya tidak sepintar jemaat. Lah kalau nanti tim saya lebih pintar daripada istri saya, lama-lama ini masalah rumah tangga terjadi. Makanya penting. Nah sejak hari itu saya selalu berusaha bahwa setiap saya mendapat wahyu yang baru, bahan-bahan khotbah saya, orang yang pertama didengar adalah keluarga saya. Kenapa? Supaya mereka lebih dulu tahu. Saya bilang, kenapa belum tidur? Belum, aku nunggu kamu. Kenapa ditunggu? Aku punya pertanyaan. Waduh, saya bilang, udah nanya sekarang aja. Enggak, kamu mandi dulu aja, nanti habis mandi baru aku mau tanya. Saya bilang, enggak, kelamaan sudah, tanya saja. Gini sayang, aku ini kan doa sama Tuhan. Terus, aku tanya sama Tuhan, bukankah Tuhan tuh menjawab doa kita? Ya, pasti saya bilang. Tapi Tuhan sayang semua orang kan? Iyalah, apa ini malam-malam tanya beginian saya bilang. Tapi Tuhan itu akan menjawab semua kebutuhan kita. Pasti, kan sudah lihat. Tapi kenapa Tuhan gak pernah bikin orang miskin kaya? Anda dengar baik-baik ya. Kenapa Tuhan gak pernah bikin orang miskin kaya? Hah? Pertanyaan apa itu saya bilang? Aduh jangan macam-macam deh. Sayang, aku sudah cari di firman Tuhan di Alkitab. Tidak pernah ada orang miskin jadi kaya. Hah? Saya bilang, kamu benar sudah cari?
Udah di PL, di PB dicari. Aduh, kamu nih kebanyakan mikir. Saya bilang, iya gini, kamu tidur saja. Serahkan sama saya. Dan hati saya gini, ya aduh pertanyaan cere. Kamu tidur, besok abis doa pagi, aku akan cerita sama kamu jawaban dari Tuhan apa. Aku yang nyari di Alkitab. Aku udah nyari kok. Kamu gak teliti, kamu tidur. Ya sudah ya, good night. Saya mandi. Sambil mandi saya bilang gini, ayah wae. Macem-macem aja nih. Di mana-mana orang sakit ya sembuh. Orang miskin ya kaya. Itu Tuhan Yesus sambil mandi. Aduh Tuhan, itu waktu yang kau berikan kepadaku ini banyak bertanya hal. Dalam hati, habis pakai anduk selesai, saya matikan semua lampu, saya masuk ke daerah tempat saya belajar. Saya malam sebelum tidur pasti akan baca firman dengan lampu kecil. Ke daerah saya buka lampunya, saya duduk, saya bilang, Tuhan, pertanyaan begini mah, nggak sampai 10 menit juga dapat. Saya buka firman Tuhan. PL, orang miskin jadi kaya, saya buka. Nggak ada loh. Ini AC dingin nih, ngucur nih keringat. Kenapa? Besok pagi harus cerita. Dengar baik-baik. Tadi apa? Miskin apa jadi? Kagak ada. Saya bilang, kok nggak ada ya? Ingat ya, zaman itu belum ada aplikasi yang Anda search ya. Kan gampang sekarang ya search cari. Itu benar-benar kecurangan besar itu. Gitu. Sekarang itu search, zaman dulu konkordasi pakainya. Kalau nggak hafal ayat nggak bakal ketemu. Nggak ketemu ya. Tapi nggak mungkin saya meleset. Setahu saya ada. Tapi saya bilang gini, di kitab mana ya? Saya juga bingung. PB buka. Kagak ada loh. Nggak ada loh. Saya ulang PB 2 kali. Kagak ada. Beneran dia dong. Waduh. Itu jam sudah hampir jam 2 itu. Akhirnya saya tutup semua. Saya doa sama Tuhan, saya tidur. Pagi-pagi saya bangun jam 5. Saya bilang, sayang. Ya, gimana tadi malam? Dapat nggak? Bukan tadi malam, tadi pagi. Jam 2 kan pagi. Ada? Nggak ada. Tuh kan, aku sudah bilang nggak ada kan? Iya ya, kenapa nggak ada ya? Miskin mau apa? Nggak ada bro, nggak ada, udah ada. Stres semua. Kita buka dulu, kita buka ayatnya. Ya toh, Matius 11 ayat 5. Seru ini. Yesus, ayat 4 dulu, ayat 4. Matius 11 ayat 4. Ya toh. Ngapain dicari? Nggak ketemu malah malu. Sudah lihat sini. Alah, pakai dicari-cari segala, ketemu juga enggak lah. Ini loh. Yuk, 2, 3. Pergilah. Apa yang kamu? 5. Orang buta, orang lumpuh, orang kusta, orang tuli, orang mati, kepada orang miskin yang keras. Ini nih. Yang benar ya, kalau buta tuh lihat, tuli tuh dengar, lumpuh jalan, bisu bicara, sakit sembuh, mati bangkit. Itu kan kebalikan toh. Iya toh. Jadi kalau miskin, biar mantep ya. Kalau Anda aminkan omongan saya, setiap kali saya sebut sesuatu, sambung dengan yang mantap. Dengan yakin, seyakin-yakinnya dengan iman Anda. Orang buta, orang lumpuh, orang kusta, orang tuli, orang mati, orang miskin. Mana ya? Sesuatu yang Anda buat tanpa dengan iman adalah dosa. Iman itu muncul karena pendengaran akan firman. Saya mau tanya, pernah mendengar mesti jadi kaya? Mana ayatnya? Sekarang saya mau tanya, Anda meyakini tanpa ayat, ada iman enggak? Ulang. Anda meyakini sesuatu yang enggak ada ayatnya. Saya mau tanya, itu iman bukan? Bukan toh? Meyakini sesuatu yang enggak ada ayatnya. Iman bukan? Bukan. Lah kalau Anda buat sesuatu tanpa dengan iman, apa itu? Ulang. Anda pemalu sekali. Udah salah, ngaku salah saja, sudah. Saya juga ngaku salah sama istri saya. Iya, saya nggak ada, saya bilang. Tuh kan dia bilang. Buta? Ini kan kebalikan. Ulang. Lumpuh? Kusta? Jelas. Tuli? Lah kalau saya tambahin bisu apa? Pasti bicara, pasti. Kalau sakit pasti
Sembuh. Kalau mati apa? Lah kalau orang miskin kan harusnya apa? Nah tapi Tuhan bilang apa? Ayo gimana? Satu lagi, Pak, satu nggak cukup. Dua, biar mantep. Kenapa Kristen harus ngomong begini? Supaya kalau ngomong kita nggak lebay. Semua harus sesuai dengan firman. Banyak kekristenan ngomong tanpa dengan firman dan ngaku dirinya paling benar. Akibatnya apa? Berantem di mana-mana. Saya emang nggak mau berantem Bapak Ibu. Kalau nggak ada firman ya sudah. Lukas 4 ayat 16. Dan ini kan Yesus kembali ke Nazaret. Yesus datang ke Nazaret, kota kelahirannya ya. Tempat dia dibesarkan. Dan menurut kebiasaan Tuhan Yesus pada hari Sabat, ia masuk rumah ibadat. Seperti kebiasaan orang IJF Fluid pada hari Rabu ketiga. Ya kan gitu kan sama ini. Masuk rumah ibadat, ia berdiri hendak membaca dari Alkitab. Teruskan ayat ke-17. Kepada Tuhan Yesus diberikan kitab Nabi Yesaya yang setelah dibukanya. Berarti saya mau tanya. Tuhan Yesus masuk ke bait Allah dikasih kitab. Berarti jabatan Tuhan Yesus apa? Jemaat? Nggak mungkin. Anda pernah ibadah di gereja, pas saatnya pendeta bicara, kasih ayat sama Anda suruh baca di depan? Pernah? Tidak pernah. Berarti saya mau tanya, Tuhan Yesus jabatannya jemaat bukan? Bukan, rabi. Pas dibuka kitab Nabi Yesaya, ada nats, ada tulisannya. Kita sama-sama kita baca. 2, 3, 18. Roh Tuhan, sebab ia telah untuk kepada. Ayo. Berarti kalau dari miskin mau apa diapain tuh? Dikasih kabar? Oh paling gak enak ya. Wah saya miskin Pak. Mau apa? Mau kabar baik nih, kabar baik nih. Baca ayat. Kabar baik itu besar tebalnya setebal ini. Langsung lemes tuh Bapak Ibu. Tapi ada lagunya Pak. Yang lemah dikuatkan, yang miskin. Saya mau tanya, Anda jawab saya. Lagu sama firman, urutan prioritasnya mana dulu? Lebih kuat siapa? Lebih dipercaya yang mana? Sudah. Ayo. Ada lagunya nggak? Ada toh? Ada. Bagus gak lagunya? Bagus, saya sering nyanyikan. Saya nyanyikan. Dan saya dukung lagu itu. Tapi kalau suruh milih, saya kasih Anda pilihan. Anda mau percaya lagu apa firman? Makanya saya sangat suka sekali lagu yang berdasarkan kata firman. Powerful sekali tuh. Firman dilagukan. I have given you authority to trample on snake and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Itu firman tuh. Dilagukan. Mantap. Makanya penting lagukan yang ada Oh, saya tahu Pak. Haleluya 12 kali. Amin. Itu firman, haleluya ada firmannya kan? Nyanyikannya 12 kali. Pas, betul. Sampai sini bisa Bapak Ibu? Jadi ternyata soal keuangan tuh nggak sesimpel soal sembuh biasa loh. Waktu istri saya ngomong begini saya baru ngerti. Ternyata soal uang itu nggak simpel loh. Uang itu ada penyakitnya. Emangnya kalau Anda terus sudah ke gereja rutin setahun 52 kali gak pernah bolos, pasti duitnya banyak. Anda kasih persepuluhan, pasti duit Anda banyak. Ini harus digali pelan-pelan. Ternyata faktor-faktor untuk masalah kecukupan berkat itu banyak sekali faktornya. So Anda gak bisa klaim loh Bapak Ibu, hanya karena Anda pernah datang hari Rabu sekali, terus wah aku udah setia sama Tuhan nih, langsung dapat cek. No. Yuk kita lihat kenapa sih dalam kehidupan ini kok sepertinya ada pembedaan. Apa yang membuat pembedaan? Nah kita masuk di ayatnya. Makanya Bapak Ibu kalau soal uang, sekali di Alkitab saya membaca bahwa Tuhan tuh hebat dan dahsyat, amin. Tuhan tuh luar biasa penuh kebaikan, kasih, dan Tuhan itu penuh dengan mujizat dan tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Tuhan tiada bandingnya. Dia nggak bisa dibandingkan dengan manusia sebab Tuhan bukan manusia yang bisa berdusta. Tuhan tuh jauh di atas sana. Makanya siapa yang mengerti hati Tuhan? Hanya Tuhan dan roh Tuhan, gak ada yang lain. Manusia gak pernah bisa mengerti hati Tuhan. Nah, versi Tuhan, oleh karena itu saya perlu katakan bahwa karena Tuhan gak ada bandingnya, tapi yang unik ya, Tuhan itu pernah tanda kutip menaruh dirinya itu di depan kita seakan-akan
itu dia suruh milih antara dia dan Mamon. Kan kita tahu Mamon sama Tuhan itu nggak level toh. Tuhan jauh lebih kuat daripada Mamon. Mamon tuh siapa? Tapi entah kenapa Tuhan tuh sepertinya mau memperhadapkan kepada kita antara dia dan Mamon, kita suruh milih. Tiada orang bisa memilih dua Tuhan. Oleh karena itu, engkau tidak bisa memilih Mamon sebagai Tuhan. Harus pilih Tuhan. Gak boleh diduakan, benar gak? Intinya beginilah, Tuhan mau bilang, ini aku sama Mamon nih. Engkau gak bisa punya dua Tuhan loh. Milih aku, jangan pilih Mamon. Pertanyaan saya, Anda kalau suruh milih itu biasanya yang sama standar toh. Tapi kenapa Tuhan yang luar biasa sepertinya mau dia mengatakan antara dia dan Mamon suruh milih. Oh, ternyata soal keuangan. Alkitab bahas soal keuangan. Ada 3.000 ayat soal keuangan di Alkitab. Doa 500, iman 500. Ayat berapa tadi soal duit? Saceng. Saceng itu orang Pluit. Kalau orang Jawa, saceng. Nah, itu orang Jawa ngomong gitu, saceng. 3.000 ayat soal keuangan di Alkitab PL dan PB. Dan hanya 500 iman, 500 doa. Berarti saya mau tanya, penting nggak soal uang? Penting. Nah kita mau bahas. Yuk kita buka sekarang firman Tuhan di kitab Yehezkiel yang pertama. Kitab Yehezkiel yang pertama. Saya akan membacakan. Kitab Yehezkiel yang pertama ayat pertama. Pada tahun ke-30 dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan itu, ketika Yehezkiel bersama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar. Sungai Kebar itu letaknya di Tel Aviv. Anda kalau dengar Tel Aviv Anda sudah tahu, nih bulan depan, ya toh Bapak Ibu, Trump akan segera memindahkan kedutaan besar Amerika dari Tel Aviv pindah ke Yerusalem. Kapan itu? Bulan? Kenapa bulan depan? Nah, puji nama Tuhan, ini sedikit overview saja. Anda harus tahu bahwa tanggal 31 Januari nanti ada yang namanya supermoon. Saya kaget sekali, kenapa keputusan Trump selalu setelah supermoon. Trump mau memindahkan ibu kota dari kedubes dari Aviv ke Yerusalem bulan Desember kemarin, itu adalah 4 hari setelah supermoon. Dunia punya 3 kali supermoon. 1, 2 Desember, 30, 31 Desember, dan 30, 31 Januari. Dan setiap kali dia bikin keputusan, dunia gempar. Yang menarik adalah, nanti bulan depan, Trump memindahkan kedubes dari Tel Aviv ke Yerusalem. Berarti saya mau tanya, dunia tambah anget apa tambah adem? Tambah anget. Orang Pluit adem, santai. Yang penting ibu kota tetap Jakarta, kan gitu. Terbukalah langit, aku lihat penglihatan tentang Allah. Lihat nih, Yehezkiel terbuka langit dan melihat tentang Allah. Pada tanggal 5 bulan itu, yang di tahun ke-5 sudah Raja Yoyakin dibuang. Adalah firman Tuhan kepada Imam Yehezkiel anak Buzi di negeri orang Kasdim tapi sungai Kebar, di sanalah kekuasaan Tuhan meliputi dia. Ayat 4. Aku lihat sungguh angin badai bertiup dari utara membawa segumpal awan besar dengan api berkilat-kilat dan awan itu dikelilingi oleh sinar. Di dalam tengah-tengah api kelihatan seperti suasa mengkilat. Di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai 4 makhluk hidup. Beginilah kelihatannya mereka. Mereka menyerupai apa? Manusia. Tapi masing-masing punya 4 muka dan pada masing-masing ada pula 4 sayap. Kaki mereka lurus, telapak kaki mereka kuku anak lembu, kaki mengkilap seperti tembaga yang baru digosok. Keempat sim mereka di bawah sayap-sayapnya tampak tangan manusia. Mengenai muka dan sayap mereka berempat adalah begini. Mereka saling menyentuh dengan sayapnya, mereka tidak berbalik kalau berjalan, masing-masing berjalan lurus ke depan. Muka mereka kelihatan sebegini. Keempatnya punya muka manusia di depan manusia. Muka singa sebelah kanan. Muka lembu sebelah kiri, muka Raja Wali di belakang. Sayap mereka dikembangkan ke atas, mereka saling menyentuh dengan sepasang sayapnya dan sepasang sayap yang lain menutupi badan mereka. Masing-masing berjalan lurus ke depan ke arah mana roh hendak pergi. Kesanalah mereka pergi, mereka tidak berbalik kalau berjalan. Di tengah makhluk-makhluk hidup itu kelihatan seperti bara api menyala, seperti suluh yang bergerak kian kemari di antara makhluk-makhluk hidup itu dan api itu bersinar. Sedang dari api itu kilat sabung menyambung, makhluk-makhluk hidup itu terbang ke sana kemari seperti kilat. Kilat. Ini makhluk aneh banget deh. Ini makhluk sayapnya ke atas, sayap ke bawah. Jadi badan ada sayapnya, tangan ada sayapnya, atas ada sayapnya, ada tangan manusia kecil di bawah. Dan makhluk ini mukanya 4.
manusia, singa, lembu, dan Raja Wali. Sampai sini oke ya. Saudara Tuhan, kisah ini diulang kembali. Yuk kita lihat Yehezkiel yang ke-10. Ini soal keuangan saya harus jelas Bapak Ibu. Kita ini boleh minta sama Tuhan enggak? Boleh. Alkitab berkata bahwa sampai sekarang kau belum minta sesuatu, mintalah supaya penuh sukacitamu. Jadi kalau Anda mau sukacita, minta sama Tuhan, minta yang baik. Tapi minta harus sesuai firman Tuhan. Ada permintaan yang buat engkau tidak damai. Apa itu? Waduh, doa mirip Doraemon. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Yang kedua, gaya 3 darah. Marilah kemari, hei, 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 berkat. Nah itu tuh yang bikin gak bahagia. Padahal kita diajar firman Tuhan bahwa kita harus berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Berilah hari ini kue tiaw kami yang itu dia. Gak roti Pak, roti kan orang sana gak nendang kita perlu kue tiaw. Saya mau tanya, Anda kalau minta makanya permintaan yang tidak secukupnya membuat hatimu gak pernah damai. Ini firman sudah ngomong, mau yang ngomong membantah, mau seperti apapun saya mau beritahu, firman gak bisa dibantah, firman itu ya dan amin. Jadi kalau minta sama Tuhan, seperlunya Nomor 1 prinsip soal keuangan untuk diberkati. Kalau dari urusannya, Tuhan kalau ngasih Anda berlimpah-limpah gak? Oh ya, doa berkat kan? Terimalah berkat Tuhan berlimpah-limpah kan gitu kan? Kenapa? Konteks sorga ke bumi pasti berlimpah. Tapi konteks bumi ke sorga secukupnya. Kata bersama saya secukupnya. Seperlunya. Ini penting. Semua permintaan yang over, lebay, biasanya gak dipenuhi. Setelah gak dipenuhi, Anda mulai tidak damai. Kenapa? Salah berdoa kata Alkitab. Karena engkau berdoa, tapi engkau sebenarnya salah berdoa. Jadi apa yang kau minta, hendak kau habiskan untuk nafsumu. Makanya penting untuk Anda mengerti soal keuangan adalah seperlunya. Saudara Tuhan, kita lihat Yehezkiel 10. Ayat ke-9. Yehezkiel 10:9, aku melihat sungguh di samping kerub-kerub terdapat 4 roda, 1 roda samping seorang kerub, dan roda ini kelihatan seperti kilau permata birus. Kelihatannya keempatnya seperti serupa seolah-olah roda yang satu di tengah yang lain. Kalau mereka berjalan, mereka dapat menuju tempat jurusan tanpa berbalik kalau berjalan. Karena tempat mana yang tuju oleh yang di muka, keseluruhan pergi yang lain-lain tanpa berbalik kalau berjalan. Seluruh badan mereka, punggungnya, tangannya, sayapnya, dan roda-rodanya penuh dengan mata sekelilingnya. Ya, roda-roda mereka berempat juga. Aku dengar bahwa roda-rodanya disebut puting beliung, twister. Masing-masing punya 4 muka. Muka yang pertama adalah muka kerub. Yang kedua muka manusia. Yang ketiga muka yang keempat muka raja. Manusia, singa, lembu, raja wali. Atau manusia, singa, kerub, raja wali. Jadi kerub itu mukanya seperti apa? Lembu. Kan manusia, singa, lembu, raja wali. Yang tadi dikatakan manusia, singa, kerub, raja wali. Jadi kerub itu mukanya seperti lembu. Jangan ngomong gitu nanti dimarahin kerub. Anda sampai di sorga ketemu kerub. Kerub, lu kayak lembu ya? Kerubnya kesel, dia bilang gini, lembu kayak gua, bukan gua kayak lembu. Saya mau tanya, Anda digambarkan seperti Tuhan atau Tuhan seperti Anda? Kita seperti Tuhan atau Tuhan seperti kita? Nah itu ngerti. Lembu seperti kerub atau kerub seperti lembu? Ayo, ulang. Lembu seperti kerub. Semua singa yang di muka bumi ini mencontoh gambaran singa yang ada di Taman Eden. Makanya semua yang ada di muka bumi ini, Tuhan bilang gak ada yang baru. Semuanya adalah pilot, blueprintnya ada di sorga. Jadilah kehendakmu di bumi, terus kan? Nah itu tuh jawabannya jelas. Jadi saya mau tanya dengan cepat saja. Lembu seperti kerub atau kerub seperti lembu? Lembu. Jadi jangan begini, kerub, lu kayak sapi. Wah, ditabok balik ke peluit lagi. Oke, sampai sini bisa? Next, saya akan Roma 12. Setelah ini saya akan cerita banyak hal. Rom 12.
Rom 12, puji nama Tuhan. Rom 12 ayat 3. Saya bacakan sebuah pesan seperti Paulus bicara sama kita pada malam hari ini. Rom 12 ayat 3. Berdasar kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, Paulus. Aku berkata kepada setiap orang yang mendengar khotbah ini, pengajaran ini, yang hadir tempat ini. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Ini kekristenan ini bahaya sekali nih. Kita seringkali berpikir melampaui, mikirnya panjang. Khawatir segini, digosok terus jadi panjang, lama-lama stres, SDSP, stres, diabetes, stroke, bablas. Gitu. Jangan kamu pikirkan hal yang lebih tinggi daripada yang kamu pikirkan, tapi hendaklah kamu, engkau dan saya berpikir begitu rupa sehingga engkau dan saya menguasai diri menurut apa? Menurut apa itu? Ukuran iman. Yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing. Jadi setiap orang di tempat ini yang jadi anak Tuhan, Tuhan tuh kasih masing-masing sesuai anugerah Tuhan. Masing-masing terima yang namanya iman plus pakai ukuran. Masa saya dari awal nih. Kenapa ada Kristen yang mencapai sana, kenapa ada yang setengah, kenapa ada yang belum. Setiap orang itu punya ukuran iman. Jadi iman tuh ada ukurannya. Ada yang XS, ada yang S, M, L, ada yang gak muat. Kenapa? Triple L. Gitu. Saudara Tuhan, jadi iman tuh ada ukurannya. Jangan terpatok mengenai jumlah besar kecil ukurannya. Tapi dengan ada kata ukuran iman, berarti Anda tahu. Setiap orang tuh sudah punya kaplingnya masing-masing. Ini yang saya sebut. Kenapa soal keuangan itu ada kaplingnya. Jadi tiap orang tuh ada yang Tuhan kasih, itu ada minimalnya. Tuhan janji, Anda ikut Tuhan, Tuhan janji engkau akan dicukupi. Kata bersama dicukupi. Tidak kekurangan, dicukupi. Tapi mentok atasnya Tuhan yang ngatur. Ada yang dikasih berkat itu tampungannya segede toren, tau toren deh. Yang di atas dak itu loh, yang gede warnanya orange itu loh, sama biru gelap atau enggak dari aluminium, penampungan air itu loh. Ada yang berkat punya ukurannya toren, ada yang gentong, ada yang ember, ada yang mangkok sop, ada yang mangkok nasi, ada yang gelas, ada yang cangkir, ada yang sloki, tau sloki? Sloki tau ya? Sloki. Yang suka mabuk pasti tahu tuh. Apa sloki? Ini orang bener berarti. Gitu. Dari kecil sudah kudus. Gitu. Saudara Tuhan, itu tiap orang tuh ada. Jadi setiap orang itu mendapatkan ukuran iman sesuai anugerah Tuhan. Bapak Ibu, engkau enggak bisa ubah itu. Bisa diperbesar sama Tuhan enggak? Bisa banget. Namanya juga ukuran iman. Kata ukuran berarti bisa bertambah, bener enggak? Makanya yang penting iman tuh iman yang bertumbuh. Contoh, biji sawi adalah biji paling kecil di muka bumi. Tetapi apabila sudah bertumbuh menjadi pohon yang sangat besar, di mana burung di udara bisa bersemayam di atas cabang-cabangnya. Jadi yang penting itu kan yang bisa memindahkan gunung dan memindahkan pohon itu bukan biji sawi. Bukan iman seperti sawi, tapi apabila sudah bertumbuh. Jadi yang bisa memindahkan itu iman yang bertumbuh. Kata bersama saya bertumbuh. Bapak Ibu, setiap orang itu punya yang namanya takaran. Kalau takaranmu gentong, Anda dapatnya seember, saya beritahu, hidupmu goyang. Kalau orang mobil bilang, orang otomotif ngegibek. Kayak Anda belum makan tuh, kalau belum ketemu nasi masih goyang tuh. Nah, itu dia. Jadi Bapak Ibu nomor 1, setiap orang tuh punya takaran. Makanya kita tuh diminta dari awal untuk setia dengan perkara yang kecil. Kenapa? Tiap orang punya takaran. Ada orang punya takarannya ember. Makanya yang namanya uang, Anda yakin kalau uang Anda makin banyak, Anda makin cinta Tuhan? Pikir baik-baik dulu. Saya gak butuh jawaban Anda. Anda jawab diri Anda masing-masing. Anda yakin kalau malam ini engkau langsung ketiban yang namanya duit 50 miliar, minggu masih mau ke gereja?
Wah. Kalau saya pernah digituin orang, saya cuma diem gini. Kalau dia bilang, masih Pak, berarti belum pernah dapat uang segitu. Bener. Anda tahu 50 miliar, itu satu truk gitu. Sor gitu. Mikir-mikir, buru-buru mau ke gereja, mau taruh di mana juga pusing kan. Saudara Tuhan, tiap orang tuh punya. Orang yang takarannya adalah ember, dikasih gentong, pasti muntah. Makanya ada orang begitu diberkati langsung berubah. Ngana so lain, berubah semuanya. Dulu dia nggak begitu, sekarang nggak begitu, kenapa sih? Ya. Namanya OKB. Makanya banyak orang suka dipanggil bos. Bos, kan gitu. Kenapa banyak orang suka dipanggil bos? Bos itu bekas orang susah. Anda bisa bayangkan loh. Jadi kalau takaranmu itu adalah cangkir, Anda terimanya mangkok, Anda pasti muntah. Dan Tuhan tuh tahu persis. Orang kalau jatahnya adalah ember, dikasih gerojoknya satu gentong, kelihatannya imannya gini. Anda pernah mendengar kabar ya? Saya nggak tahu, zaman saya itu namanya Porkas. Porkas itu loh, undian itulah gitulah ya STSP, itu STSP. Bukan stres yang dihabiskan, bukan. Sumbangan dana sosial berhadiah. SD, soalnya dana yang sosial berhadiah. Bapak Ibu, pernah ada tukang becak, dapat 1 miliar. Loh, 1 miliar ini bukan zaman sekarang, zaman tahun 80-an. Potong pajak 20%, langsung cash 800 juta. Tukang becak. Dalam waktu 6 bulan lagi, dia kembali di tukang becak lagi. Masalahnya apa? Saya ini Bapak Ibu, saya nggak akan setiap panjang lebar untuk ini. Saya ini mengkonsel banyak orang soal keuangan. Saya tahu persis tuh. Ada orang terima yang namanya duit banyak. Saya udah bilang, udah mati-mati sama dia. Nih uang, jangan dipakai dulu, tabung dulu. Mikir berdua suami istri, duduk sama-sama hitung. Invest apa, buat apa. Baik Pak, didoakan, sudah didoakan tuh. Baik Pak, baik, doakan. 8 bulan, habis tuh uang, buat beli apa? Apa ya Pak? Bingung semua. Ludes semuanya udah. Ternyata kita tahu, uang tuh kayak air. Anda nggak pinter ngelola, uangnya habis dengan cepat. Kedua, sifatmu berubah. Kelihatan nggak? Sering Tuhan, saya bisa ya? Gini. Nah, kalau kita ngelihat, nah makanya banyak orang beli mobil mewah gak bayar pajak, kan lagi rame sekarang. Lagi dikejar di mana-mana sekarang. Sama Pemda. Karena apa? Mobil mewah gak bayar pajak, tanggungannya banyak sekali. Nah, jadi saya mau cerita sekarang, ternyata tiap orang tuh punya ukuran. Bapak Ibu, waktu saya mendalami ini, kita tahu bahwa Injil ada 4. Apa tuh? Nah ini mah hafal, ada lagunya toh. Matius, Markus, Luk. Berarti belum selesai baca Lukas tuh. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Coba saya renungkan sebentar ya Bapak Ibu ya, sebelum saya lebih dalam lagi, saling kita belajar firman Tuhan. Bapak Ibu, Injil itu bicara soal siapa? Pribadi siapa? Sebenarnya ada satu, Tuhan Yesus, gak ada 2. Seluruh nabi PL, makanya saya udah bilang Bapak Ibu boleh carikan satu. Cari satu nabi PL yang bisa lihat sama gereja, gak ada. Nabi PL nggak ada yang pernah lihat zaman gereja, nggak ada yang pernah bicara nubuat zaman gereja, nggak pernah ada. Semua nabi PL tuh bicara sampai kelahiran Tuhan Yesus. Zaman gereja nggak ada nabi PL yang bisa bicara. Saya mau tanya, kegerakan Pentakosta kedua ada nabi PL cerita? Nggak ada. Ketiga? Nggak ada. Nabi yang paling bisa ngelihat sampai akhir zaman permulaan itu Nabi Joel. Makanya dipakai terus kan, Joel sekian, kenapa? Dia bisa lihat. Apa artinya? Yang namanya semua kitab PL itu dipenuhkan hukum itu dalam satu pribadi yang paling luar biasa yang pernah ada. Namanya adalah Yesus Kristus. Dan Injil yang ditulis oleh murid-murid Tuhan Yesus, saya nggak bilang langsung rasul ya, karena beberapa dari mereka ada yang bukan rasul di sini.
Itu mereka yang apa? Level kedua. Ini level kedua nih. Ini yang ini sama ini kan ini rasul nih. Ini orang dekat nih. Nah, mereka bicara soal Tuhan Yesus. Anda renungkan baik-baik ya. Ini soal Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa kenapa cuma 4, kenapa nggak 5? Wow, pada orang Chinese pasti nggak suka 4 nih. Si. Itu. Kalau Anda jadi Tuhan, Anda pasti pilih 5. Itu. Go, pulang semua, go. Makanya jadi 4 saja. Saya Tuhan, perhatian baik-baik. Ini 4 orang ini menulis kitab suci dengan ilham Roh Kudus, dengan dorongan Roh Kudus, dengan bantuan Roh Kudus, dan mereka menulis dengan budaya mereka masing-masing dan cara pandang mereka masing-masing. Apa yang luar biasa? Perhatian baik-baik. Mereka menggambarkan, melaporkan, menceritakan, dan mereka mensosokkan Tuhan Yesus beda-beda. Matius, kita lihat yang pertama. Matius itu begitu dibuka, langsung silsilah keluar, bener gak? Matius mau cerita. Tuhan Yesus itu, bibitnya mantep. Ada Daud di sana, ada Abraham di sana. Dia mau cerita, ini bukan orang biasa, darahnya biru bro. Ada raja, terus raja, Daud. Wah, orang udah keturunan Daud, udah paling top lah zaman itu. Yehuda, suku yang dipromosi sama Tuhan. Naik lagi, Daud naik terus Abraham. Wah, untuk dia menjadi Mesias orang Jew, orang Yahudi, dia harus anak Abraham. Bapaknya harus jelas, keturunannya, angkongnya harus Abraham. Bukan orang Jawa, harus Abraham. Winyoto, oh enggak ada, harus orang atas Abraham. Dan dia anak Adam, anak Allah. Jadi dia mau ngomong apa sih Matius? Dibuka pertama, Anda kalau ketemu orang berantem, belum tahu siapa saya. Apa sih dia mau ngomong sebetulnya? Dia mau cerita bibitnya dia. Jadi selangkah tuh menang dulu. Gelar pertamanya Raden. Raden perak, bukan Raden emas. Ini Matius. Saya mau tanya, di Matius, pernah ngelihat Tuhan Yesus lemah? Orang sakit, sikat, iblis ketemu tuh? Bukit pencobaan? Kalau engkau anak Allah. Wah, langsung ini. Ada tertulis, 3, jeder. Kabur gak iblisnya? Sakti. Anda lihat itu yang namanya Gerasa Gadara. Yesus cuma lewat. 2 orang kerasukan setan langsung sujud. Belum tegur, baru gini. Itu doang loh. Belum ngomong. Sakti mandraguna. Ada orang sakit, pulang, sembuh kamu. Dia membuat banyak berita kesembuhan dengan luar biasa. Dan dibuka dengan cerita silsilah. Artinya apa? Ini orang backgroundnya mantep. Ini orang sakti mandraguna. Dan Matius waktu dia disalibkan. Masih ingat gak disalibkan? Cerita kebangkitannya lengkap gak? Matius gak mau berhenti. Begitu disalib. Dia masih panjangkan lagi tuh. Gak cuma salib. Pas dia mau meninggal, gempa bumi saudara. Orang pada bangkit, artinya apa? Waktu dia meninggal, kebangkitan orang lain. Artinya berkat semua. Waktu Matius diceritakan, dia cerita kebangkitan Tuhan Yesus. Dan sebelum menutup dia berkata, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Masih ingat ya? Dan baptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Dan ajar, melakukan apa yang kuberikan kepadamu. Aku sertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Baru selesai kitabnya. Matius menggambarkan Tuhan Yesus seperti singa. Mantep ya. Bukan Kim Mo Sai-ong, bukan. Raja emas bulu raja singa rambut emas, bukan. Anda tahu singa ya? Mantep. Tuhan Yesus lambangnya ini. Anda baca kitab Matius. Orang sakit, satu patah kata, sikat semua selesai. Yang mau menentang Tuhan Yesus, disapu dengan kata-kata semuanya lewat semua. Dia gambarkan Tuhan itu ini. Singa Yehuda, tiada kalah.
dalam hidup ini. Ada nggak tipe pendeta begini? Yang khotbah begini? Ada. Dia kalau khotbah, saudara, gereja kami butuh tanah. Ya saya nggak ada tanah, saudara. Ya kami berdoa. Depan ada tanah besar. Tapi yang punya nggak mau jual karena keyakinannya beda. Bapak Ibu, saya cuma berdoa puasa sama Tuhan Yesus. Tiba-tiba orang itu sakit parah, saudara. Terus dia datang ke tempat saya tumpang tangan, dia sembuh. Dia serahkan tanah pada gereja. Beri kemuliaan. Anda langsung pengen tuh, Anda pengen banget tuh. Gitu. Dan itu adalah ilham Anda untuk nanti kalau Anda punya rumah kan gitu. Saudara, saya gak ada dana. Terus saya berdoa dalam nama Yesus. Waduh, berkat datang. Itu tipikalnya singa. Tipe-tipe hamba Tuhan begini, hampir jarang cerita yang sedih-sedih. Isi kemenangan hidup semua. Jangan begini, ini orang kok seperti lebay. Oh bukan, bawaan dia begini. Tuhan Yesus digambarkan Matius seperti singa. Makanya dibuka pertamanya apa? Silsilah singa Yehuda semua. Untuk menunjukkan pada pembaca bahwa jangan khawatir, jangan ragu-ragu. Nih orang memang cocok jadi Mesias. Tapi kalau Bapak Ibu membaca Markus, ada silsilah. Nah, nggak ada. Langsung pelayanan, pencobaan di padang gurun. Anda buka sebentar, kita Markus yang pertama aja coba, yang pertama dulu. Markus, John the Baptist, ya toh? Ada baca di Alkitab tuh, ada apa? Ada judul perikopnya tuh. Yesus dibaptis Yohanes, pencobaan di padang gurun. Lihat, pencobaan di padang gurun cuma ada 2 ayat. Ini Anda kalau lihat kitab Markus nih, Tuhan Yesus ya isinya, menderita. Menderita ini. Ditolak sama keluarganya. Dia panggil murid yang pertama pun sedikit. Diusir. Dia menyembuhkan orang, ada di situ ada. Dia ngajar soal puasa. Terus dia bicara mengenai keluarganya Markus 3. Dia cerita soal keluarganya. Terus dia cerita banyak hal. Kalau Anda membaca kisah-kisah yang ada di kitab Markus, Anda akan lihat bagaimana dia memberkati anak-anak kecil. Akhir zaman gak banyak dibahas di akhir zaman. Matius banyak banget bahas akhir zaman. Kenapa? Ini raja yang bakal datang. Dia cerita akhir zaman panjang lebar. Tapi di kitab Markus akhir zamannya sebentar, sedikit sekali. Dan disangkal sama Petrus. Ketemu Pilatus dihabisi, diolok-olok, disalibkan, dia meninggal, dikubur dan bangkit. Tak habis bangkit, sedikit doang ceritanya. Dia digambarkan seperti ini. Apa? Lembu itu apa sih? Anak manusia dikorbankan. Lembu itu dikorbankan toh? Di sini, waduh dikorbankan. Ditolak sama keluarga, iya. Diusir, iya. Muridnya mengolok-olok, muridnya meninggalkan dia, disangkal, iya sudah. Dia dengan membawa beban sebuah pengorbanan. Dia menunjukkan sisi bahwa dia adalah pribadi yang rela berkorban. Ya, ini ada unsurnya ada, jangan bilang nggak ada. Unsur singa ada nggak di sini? Ada, tapi tidak ditonjolkan. Markus. Siapa sih Markus? Markus ini saudaranya apa? Pembantunya Petrus. Bapak Ibu kan tahu toh bahwa Petrus itu buta huruf. Kan dia nggak ada sekolah apa itu internasional, nggak ada, nggak sekolah. Petrus itu buta huruf, nelayan. Waktu dia nulis, jadi yang ngomong Petrus. Petrus itu tipe orangnya adalah spontan. Yang menghidupi bersama Tuhan Yesus siapa? Petrus. Petrus yang cerita, yang nulis itu 2 orang, Markus sama Silvanus. Jadi mereka nulisin omongannya Petrus. Gitu. Nih, lembu. Disiksa, ya diem, apa ya diem. Pas mau bangkit, dikit. Kalau ini, seperti tanda kutip ya, seperti tidak rela untuk berhenti pada kematian Tuhan Yesus, enggak. Dia bangkit. Pas mau bangkit, sebelum naik sorga, dia kasih pesan-pesan. Ini. Makanya amanat agung adanya di sini. Sampai sini bisa? Oke, teruskan. Lukas ini dokter, tukang research. Dia bikin surat ada 2.
Pertama adalah kitab Lukas, yang kedua kisah para rasul bagian pertama. Nah, Bapak Ibu, Lukas dokter. Orang tuh kalau pinter, periset, dokter, itu detail, logikanya masuk, orangnya sistematik. Lukas bilang begini, ya kita Lukas dibuka sebentar. Bagus banget nih. Theophilus yang mulia. Banyak orang, ayat pertama ya, banyak orang telah berusaha menyusun berita tentang peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Berarti apa? Waktu kitab ini ditulis, dua kitab ini sudah ada sebetulnya. Secara lisan, bukan terus, lisan, udah disampaikan. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa dengan seksama, oh ini orang pinter kok ya. Dari asal mulanya aku ambil keputusan untuk membukukan dengan teratur bagimu. Ini bikin skripsi. Makanya yang kuliah malas bikin skripsi. Saya doakan sampai surga nanti ketemu sama Lukas, di dosen Anda. Biar tahu rasa tuh di situ. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan padamu adalah sungguh Ayat 5. Pada zaman Herodes, mulai cerita, panjang lebar. Dia cerita soal kelahiran Yesus, detail kelahiran. Maria, Elisa, makanya kalau orang tanya sama saya, Pak, Yesus lahir itu tanggal berapa sih? Anda baca kitab Lukas 3 pasal yang pertama. Maaf, dua pasal yang pertama, 1 dan 2. Anda bisa tahu dari situ tanggal berapa Tuhan lahir, gak usah berdebat. Dia cerita nyanyian puja Maria, John the Baptist, dia cerita lengkap, gembala-gembalanya lengkap, disunat hari ke-8, lengkap. Kenapa? Periset. Detail. Dokter, makanya cerita soal kesembuhan banyak, karena dia dokter. Mujizat kesembuhan demi kesembuhan tuh detail ditulis. Makanya kalau Anda melihat kitab mana dari 4 Injil ini yang cerita soal kesembuhan paling detail? Lukas. Kenapa? Dokter. Anda ngelihat saya hari ini, ternyata background Anda. Kalau background Anda adalah seorang stylist fashion, bajunya berkerut. Kalau Anda seorang penulis, Anda bilang gini, ini mungkin seorang, Anda kan melihat saya, tergantung Anda punya background apa. Tergantung background. Jadi tiap orang tuh kalau memandang, itu tergantung backgroundnya. Ya apa ya? Iya. Marketing masuk sini, wah lumayan nih, bisa jualan asuransi. Gitu. Orang rohani, kita mau dengar pengajaran Tuhan. Tukang maling, ada yang handphonenya tinggal nggak ya? Kan gitu. Tergantung background. Lukas, backgroundnya apa tadi dok? Lukas pernah nulis hal yang aneh sekali. Dan cuma ada satu kitab Lukas. Malam itu Tuhan Yesus berdoa tamat Getsemani. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh dan peluhnya menitik seperti tetesan darah. Ya, peluhnya tetesan darah. Dan dia berdoa. Maka datanglah seorang malaikat untuk menguatkan dia. Hah? Aneh tuh. Ulang-ulang, ini Tuhan ya. Tuhan berdoa dengan sangat pergumulan sakratul agony. Berdoa saking kuat menghadapi penganiayaan ke depan. Peluhnya bertetesan seperti darah. Lalu datanglah seorang malaikat untuk menguatkan dia. Saya pernah baca ini, saya bilang gak masuk akal. Tuhan tuh kuat gak? Tuhan loh. Tapi Lukas menulis dengan jelas, Anda baca di firman Tuhan. Ya cari. Nih mukanya kayak muka gini. Ngarang. Lukas 22. Ayat 43. Lukas 22:43. Dua tiga. Masih nyari ini.
Maka dari untuk ayat 45, 44 kaget banget, 44 kaget banget. 2, 3. Sangat apa? Anda bisa gini, gimana gue? Tuhannya takut, gimana gue? Terus, dan peluhnya menjadi, saya mau tanya Bapak Ibu, ini Tuhan Yesus. Lukas tulis begini, artinya dia mau tonjolkan sisi apa ini? Makanya kitab yang ada silsilah tuh cuma ada 2. Yang pertama Matius, kedua Lukas. Kalau Anda baca seksama yang namanya silsilahnya Matius sama Lukas, beda loh. Pernah baca Bapak Ibu? Baca. Biar mantep. Jangan sampai pulang ke rumah tanya, khotbahnya apa? Gak paham gue. Wah, itu. Saya dimaki-maki. Coba Matius yang pertama. Matius yang pertama. Kita lihat dulu. Ayat 5. Matius pertama ayat 5. 2, 3. Bukan ikan loh ya. Bukan ikan. 2, 3. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Jesse atau Isai. 6. Isai memperanakan Daud memperanakan Salomo dari ayat 7. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Oke, cukup. Kita Lukas sebentar. Silsilahnya Lukas. Sekarang kita buka. Silsilah Lukas ada di Lukas 3. Jadi tadi dari Salmon, Boas, Obed, Isai, Daud, Salomo kan? Oke. Kita lihat sekarang ayat 30. Anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf. Yusuf anaknya Yonan, Yonan anaknya Elyakim. Teruskan 31. Yakim anaknya Melea, Melea anaknya Mina, Mina anaknya Matata, Matata anaknya Natan, Natan anaknya. Berarti Tuhan Yesus turun dari Natan toh. Halo. Pusing gitu ya. Ini Daud. Punya anak siapa tadi? Salo. Anaknya berapa? Banyak, sudah gitu aja. Sedangkan dari sini anaknya siapa? Natan. Natan punya anak siapa? Matata. Sedangkan Salomo punya anak siapa? Reha. Ada yang bilang gini, bodoh amat pasti gak hafal. Gitu. Saya mau tanya, sama gak nih? Nah, kalau gitu, kalau beda berarti ada harus dibuang kan? Nah, kitab mana yang kita mau buang? Ayo cepetan. Kita fair loh Bapak Ibu. Kalau Anda baca Alkitab sampai salah, buang aja Alkitabnya, beres kok. Ikut tuh jangan setengah-setengah, buang-buang aja kalau salah. Kalau Anda menemukan Alkitab ada yang beda, prinsipnya gini, perbedaan itu pengkayaan, bukan pertentangan. Nangkep ya? Jadi kalau ada yang beda, saya mau tanya, gajah itu gemuk atau yang bergading? Pengkayaan toh? Yang bututnya ngacir kan? Pengkayaan. Karena kalau Anda bilang perbedaan itu pertentangan, bubar semuanya. Dalam firman Tuhan, kalau Anda menemukan perbedaan, namanya pengkayaan, bukan pertentangan. Nah, kalau Anda lihat terus ke bawah ini, Anda mulai sadar nanti, sampai bawah. Yesus itu punya darah Yehuda, amin. Yesus punya darah Lewi enggak? Untuk Yesus menjadi seorang Mesias, itu dia menjadi imam toh. Perlu imam, perlu darah Lewi enggak? Perlu. Musa pernah berkata, kisah 7. Dibuka pelan-pelan supaya kita jangan sampai bisa digocang balik Bapak Ibu. Kisah 7 ayat 37. Kisah 7 ayat 37. Sudah? 2, 3. Musa ini pula, sama-sama. Seorang nabi seperti aku akan dari antara siapa ini menurut dia?
Tuhan Yesus. Nabi seperti siapa? Saya mau tanya, Musa suku apa? Lewi. Tuhan Yesus punya darah Lewi enggak? Menurut Bapak Ibu? Saya ulang sebentar. Masih ingat enggak Yohanes Pembaptis? Bapaknya namanya siapa? Oh ya terserah dia Pak, bapaknya macam-macam tuh Pak. Anda Kristen loh. Bapak Ibu, setelah Anda jadi Kristen, saran saya Anda mulai fokus untuk mempelajari kekristenan. Nama-nama nggak penting dalam hidup Anda, disingkirkan saja. Apalagi nama-nama yang ada di film. Nama-nama yang ada di sinetron, buang saja. Apalagi penyanyi-penyanyi plus aktor-aktor Hollywood, buang saja sudah. Yang penting yang ini. Jadi Yohanes Pembaptis punya bapak namanya siapa? Zakaria. Saya mau tanya, Zakaria itu imam bukan? Karena dia mempersembahkan korban. Zaman dulu kalau korban dia harus Lewi bukan? Wajib kudu hukumnya. Lah saya mau tanya, imam yang bisa masuk mempersembahkan korban dari suku Lewi harus punya istri orang mana? Suku apa? Lewi. Ingat, imam tidak boleh ke suku keluar. Bahkan imam tidak boleh menikahi janda, kecuali janda imam. Itu pun yang tua, loh kan gitu. Makanya nggak gampang jadi pendeta, bener? Yang bener ya gitu. Bulan depan kita bahas, jangan lari kemana-mana ya. Bulan depan, sudah cerita tadi bulan depan. Saya mau tanya, berarti Zakaria keturunan Lewi. Elizabeth pasti orang Lewi. Nah saya mau tanya sekarang, Elizabeth sama Maria sepupuan bukan? Lah kalau Elizabeth punya darah Lewi, kira-kira Maria punya kecipratan darah Lewi enggak? Lah gampang toh ya. Berarti jelas dalam silsilah ini, satu silsilah keturunan dari ayah duniawi Tuhan Yesus alias Joseph, sedangkan satu lagi dari bagian ibu. Oh ini beda nih, katanya begini, salah Alkitab, sobek, krek, dibuang lu. Sampai sini bisa ya? Oke. Jadi Lukas itu mau bilang, ini sebagai apa? Tuhan itu sangat manusiawi sekali. Dia itu takut. Tapi kalau Anda lihat Yohanes, ini paling berbeda sendiri nih. Sinoptik kan ini beda sendiri nih. Dia cerita bahwa ini adalah Raja Wali. Terbang ke langit udah. Makanya ini kitab paling susah dimengerti. Mau tahu tunggal Tritunggal? Belajar sini. Mau tahu Allah Bapa kayak apa? Sini ambilnya. Mau tahu Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu paling susah dijelaskan. Dan saya tahu mempelajari Kom 100 yang Roh Kudus susah sekali. Pribadi Roh Kudus, wangele. Very hard. Baca sini. Jangan kitab lain, ini. Bapak Ibu, Yohanes gak pakai silsilah. Gak penting, silsilah gak penting. Manusia, bukan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah en arhe en logos. Pada mulanya adalah firman. Logos en theos. Firman itu adalah Allah. Dia enggak macam-macam. Pakai silsilah, enggak pakai. Dia enggak pakai manusia. Firman. Enggak usah sama saya, Pak. Menurut Bapak, Yesus siapa? Saya beri satu jawaban ya. Anda boleh tiru ini. Saya beritahu, enggak ada yang bisa patahkan omongan ini. Anda bilang, Yesus Tuhan. Yang seberang bilang gini, Tuhan kau beranak, bener ya? Kalau saya jelas, siapa Tuhan Yesus? Yesus adalah firman Allah yang jadi manusia. Udah. Ayo patahkan kalau bisa. Nggak bisa itu matahkan gimana? Gimana matahkannya coba? Jadi kalau saya tanya, dia manusia bukan? Manusia. Oh firman aja jadi Tapi kualitasnya apa? Firman? Dan saya mau tanya, mulut saya sama tuh? Ya sama. Nih kalau bisa, nggak ada orang pernah lihat Bapa selain anak di pangkuan Bapa. Ada pasti ngomong apa tuh ini? Dunia tidak mengenal dia. Dia datang pada miliknya, tapi miliknya menolak dia. Barang siapa ada dalam dia. Wah luar biasa. Kalau engkau dalam aku dalam engkau. Mintalah apa saja. Dan firman tinggal dalam kamu. Filipus.
Engkau bertanya, siapakah Bapak itu? Filipus, ente sudah tidur makan bareng aku sekian lama. Masih bertanya siapa aku? Filipus, barang siapa lihat aku lihat Bapa. Aku datang dan keluar dari Bapa. Ini Bapa nih. Aku datang. Anda harus lihat nih. Lihat pola pengajaran yang saya lakukan ini tentang menjelaskan tunggal tritunggal. Ini Bapa. Yesus begini. Yesus adalah gini. Baca firman. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 8 ayat 32. Yohanes 5 ayat 26. Roh Kudus, ini Bapa nih. Roh Kudus gini. Roh yang datang dan keluar dari Bapa. Roh Kudus gini. Bapa tetap ada. Ini gak gampang ngertinya. Aku dan Bapa adalah satu. Puyeng semua langsung. Waduh. Ada yang ngomong sama saya. Kalau Anda pernah nonton satu video ya? Kalau engkau bisa membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan di Alkitab, saya jadi Kristen. Mana pernah deh? Yang suka berdebat tuh? Ada orang suka berdebat gitu tuh. Dia bilang bahwa tidak pernah sekalipun Tuhan mengatakan aku Tuhan. Kalau bisa ada jadi Kristen. Saya akan nyanyikan satu lagu ya, supaya orang itu mendengar. Kisahnya diambil kitab Yohanes. Pada malam waktu dia mencuci kaki Petrus. Engkau berseru, engkau berkata aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Jikalau aku guru dan Tuhan telah membasuh kakimu. Engkau berkata aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Dia Tuhan bukan? Kalau ada orang tanya, tunjukkan Tuhan pernah bilang bahwa dia Tuhan. Nah itu ayatnya. Buka. Biar nanti kalau pas ketemu tuh ngomongnya lebih mantap. Ya. Yohanes ke 13. Ayat 13. Yohanes 13. Bagus banget ya 13 ya tuh. Engkau menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang aku guru dan Tuhan. Ini yang ngomong dia. Tapi tuh orang begitu dengar begini, gak jadi Kristen juga. Biasa ngeles, paling males orang begitu ya. Sampai sini bisa? Nah, yang namanya orang itu juga begini. Hamba Tuhan itu ada yang begini, kalau khotbah begini. Makanya Anda tiap minggu kan beda-beda hamba Tuhannya. Saudara, saya gak ada dana. Tapi saya berdoa sama Tuhan. Saya berdoa berpuasa. Pintu rumah saya diketok. Pak, saya ada kiriman dari Tuhan Pak, 30 juta. Karena pengen banget tuh, Anda pengen kan tuh. Pengen banget tuh dengernya. Dia kesaksian begitu Anda pengen tuh. Enak banget tuh orangnya. Saya sakit Pak. Tumpang tangan, sembuh. Anda mendengar gitu, Anda pengen tuh. Ya tuh. Karena apa? Panggilannya ini. Tapi ada hamba Tuhan yang begini kalau ngomong. Bapak Ibu, saya bulan lalu pergi ke pedalaman di Papua. Lalu saya nyebrang, pindah ke Pulau Maluku sana. Terus saya jalan juga ke Sulawesi, saya turun ke Kupang. Saya jalan-jalan putar Indonesia lah Bapak Ibu. Sampai kami pernah ada di tengah hutan itu Pak, di pinggir-pinggir kecamatan kami menyembah Tuhan. Waktu kami lagi menyembah Tuhan Bapak Ibu, aduh Bapak Ibu, suara mencekam sekali. Tetangga tidak suka, lempar batu Bapak Ibu tuh dibakar tempat itu. Pasti lempar batu, saya kena nih, masih merah-merah semua. Aduh Bapak Ibu, tapi puji nama Tuhan, kami selamat naik perahu kecil sampai di pulau berikutnya. Di sana kami dikejar Bapak Ibu, kenapa? Uang gak ada, makan kami sehari lapar sekali. Tapi besoknya ada orang datang kasih kami uang sedikit, kami bisa pulang sampai di kota ini. Malam hari ini puji nama Tuhan bisa ketemu, beri kemuliaan. Ada yang dengar begini? Enggak deh, gue enggak mau plan bareng lo. Pernah dengar begini? Ya saya ini punya rekanan di daerah. Saya mau kirim beliau itu adalah tape sama kaset khotbah buat di desa. Saya bilang Pak, saya kirim kemana Pak? Enaknya Pak kantor pos atau ke pengiriman, tempat pengiriman itu. Yang forwarding pengiriman, Anda tahu lah depannya pakai J gitu ya. Karena ada direkam nih. Oh jangan Pak, kirim kantor pos aja. Loh
Apa nggak lebih aman di yang itu penitipan, itu pengiriman aja? Oh jangan, kantor pos aja. Dulu saya waktu zaman 15 tahun yang lalu lebih percaya yang swasta kan. Jangan Pak, kantor pos. Loh kenapa? Pak, kalau yang pengiriman itu Pak harus ngambil ke kantornya jauh Pak. Saya turun gunung. Loh berapa kilo? Ya kira-kira bisa 120. Jakarta Bandung bro. Hah? Bapak naik apa? Ya naik motor. Waduh. Oh jangan Pak, jangan. Jadi gimana Pak? Kantor pos aja Pak. Iya sekitar 88 kilo. Saya mau tanya, mau tinggal di sana? Kok mau melayani? Dapat apa? Standar pisang? Apakah mereka kekurangan? Tidak. Tapi emang ada hamba Tuhan yang begini. Ada hamba Tuhan begini. Pernah ketemu hamba Tuhan begini? Pernah tak? Ya tak? Hidup diberkati kok. Yang Anda mau kan yang ini, ya tak? Ya tak? Yang tinggal tunjuk datang tuh. Ya tak? Bapak Ibu, saya gak ada kendaraan. Ada orang datang, kasih mobil 1 gratis. Anda pengen banget tuh. Kenapa? Anda pengen nyontoh sebetulnya. Bukan mencontoh pelayanannya, mencontoh berkatnya. Kan Anda pengen. Tapi ada hamba Tuhan yang begini nih. Bapak Ibu, kemarin kami pergi ke desa-desa bikin itu pengobatan gratis. Kami bawa sembako, satu kol kami bawa ke sana. Jadi kami bagi sembako pada pengobatan gratis. Nah, saya juga punya tim, Bapak Ibu. Tim saya udah tinggal 3 tahun di Papua. Ngajarin baca tulis Bapak Ibu. Kami pergi ke daerah, kemudian kami pergi penginjilan, ketemu orang-orang sakit, kami kasih sembako. Ada pasti gini, sembuh gak orangnya? Ya enggak Bapak Ibu, orang juga sakit kulit kok, ya enggak sembuh. Kami kasih obatan gratis aja, obat-obat ya, obat yang Bapak Ibu sudah sumbang kami kasih. Sangat humanis sekali. Anda nggak mungkin dengar yang begini dengan mudah. Hah? Oh banyak orang sakit ya, Bapak pergi sana puji nama Tuhan. Anda terpikat dengan ini. Bapak Ibu tahu nggak? Saya ini ada panti, jadi orang gila saya kumpulkan, saya mandikan tuh Bapak Ibu. Humanis banget. Penampilannya keren hamba Tuhannya. Tapi pelayanan hariannya begitu. Atau yang begini. Tadi malam saya bermimpi. Sorga terbuka. Dan saya naik ke atas dalam roh Bapak Ibu. Dan saya berdansa dengan Tuhan. Ada bilang, apa ya? Tipenya begini. Dan Tuhan berfirman. Aku melihat. Nah, dari gini. Ya, anak perempuanku, maju ke depan. Ya, thus said the Lord. Demikian firman Tuhan. Ini begini. Aku tahu isi hatimu. Nah ini. Anak bilang gini, tahu dari mana tuh? Temannya bukan tuh. Nah ini. Yang skeptis-skeptis begitu tuh. Nanti kalau udah ditegur, ditengking nggak baru tahu. Gitu. Ini tuh macam-macam. Nah keuangan juga begini. Ada tipe orang yang tipenya kayak Yusuf, tipenya tipe keuangannya apa? Singa. Yusuf tuh mau dimasukkan ke penjara kek, mau masuk dibuang sampai ke Potifar kek, mau dijual jadi budak kek, mau di sana Firaun kek, apapun dia pegang, berhasil nggak semuanya? Padahal dalam hatinya bilang gini, gue baru buka kafe tutup kemarin. Karena apa? Takaran Anda tuh bukan ini. Saya punya teman satu. Wow. Ini orang ke tangan kanannya konglomerat besar Indonesia. Saya sebut pasti Anda pasti tahu. Di tangan dia, itu perusahaan dibuka. Wah di mana-mana. Gede semuanya. Begitu sudah besar, dia pamit sama laupannya. Bos, saya kan udah lama ikut bos. Jadi saya sekarang mau buka usaha sendiri. Oh ya boleh, gak apa-apa. Setahu saya ya, dia mundur bikin usaha sendiri. Dia bikin usaha, gak ada yang maju semuanya. Terus dia balik lagi ke bos lagi. Gimana? Enggak ikut bos lagi aja. Waduh gede lagi. Tipenya Yusuf. Yusuf bukan orang pertama. Ya, saya mau tanya, lebih kaya mana Firaun sama Yusuf? Firaun. Tapi saya mau tanya, siapa membesarkan kerjaannya Firaun? Yakub nih punya ini. Itu omnya, mertuanya, Laban, bukan Lakban loh. Lakban tuh bisa begini, bisa duit 60.000, ada 2 macam. Enggak lebih kaya. Berkembang karena Yakub. Ada orang yang memang, tapi dia bukan orang pertama.
Dia nggak ada panggilan untuk jadi laupan. Apa laupannya? Taipan, apa ya? Bos, gampang sudah gitu. Saya tuh nggak mau ngomong bos, bekas orang susah. Tuh bos tuh. Yang tadi saya ngomong tadi. Tauke, itu. Bukan toke. Jadi ada orang yang memang dia tuh nggak pernah di atas. Dia menjadi orang kedua, tapi dia bisa pegang segala sesuatu. Ada orang yang begitu berkatnya. Nah, tiap orang pengennya apa? Aku pengen mandiri, buka toko sendiri. Habis itu nggak maju-maju, kurang doa lah. Bukan, salah satu dari kurang doa, kurang hadir hari Rebo kan gitu, minggu ketiga itu. Kurang nyembah, salah satu dari dasar pertama alasan adalah mungkin itu bukan takeran Anda. Ada yang jadi, di tangan dia. Yang enak tuh ini. Bikin apa jadi, bikin apa jadi. Buka tambang jalan tambangnya, buka kafe rame. Buka yang namanya restoran rame. Buka IO rame. Sama-sama IO buka kok. Kenapa ini rame kan ini enggak? Apa kurang marketing? Sudah sampai konsultan datang semua. Saya mau beritahu, soal gereja juga sama. Anda mau bilang kalau jemaatnya sedikit kurang doa? Berani ngomong gitu? Oh yang gede sama yang kecil sama-sama doa enggak? Halo, diam semua, udah stres semua. Sambil mikir-mikir, bentar Pak, pelan-pelan saya mau mikir dulu Pak. Sambil merenung-merenung gitu loh. Kadang-kadang, oke saya bilang talenta penting. Nanti Maret minggu ketiga, siapin waktu, kita bikin workshop. Biasanya kalau udah keluarga pada diem semua, kalau udah duit senang-senang ketawa-ketawa. Memang mungkin arahnya beda ya. Ada yang tipenya singa, ada yang tipenya lembu. Ya nggak kekurangan, duitnya ada, tapi ya segitu. Jadi sampai dia meninggal, ya dia punya rumah satu, dia punya mobil satu, mobil kecil satu, dia punya motor satu, dia punya karyawan dua, dia bikin toko kelontong, jalan. Dia jalan-jalan kalau liburan, jalan semuanya. Bahagia menyumbang gereja juga jalan, tapi ya segitu. Ada rumahnya 4 lantai, nggak pernah ketemu tuh. Kamar boleh milih kok, ada. Tapi ada yang biasa, Bapak Ibu Tuhan jadi satu hal, engkau nggak akan kekurangan. Jadi, wah itu yang rumahnya gede, yang mobilnya 18 itu pasti tuh doanya lebih kenceng. Enggak. Dia tahu ininya. Tuhan tuh tahu. Ada orang memang yang dijadikan sebagai singa. Apa tujuannya? Kalau Anda jadi begini, saran saya satu, Anda dipanggil jadi bendara gereja. Bendara gereja harus berduit. Kalau nggak berduit, habis uang diambil. Ya toh? Saya mau tanya, orang yang ngelola M, harus sudah pernah pegang M belum? Kita belum pernah, megang cuma martabak doang, bukan M, martabak kita pegang. Lihat M, waduh langsung mata gelap. Enggak bisa. Orang yang pegang uang 100, itu dia harus pernah megang 1.000. Kalau 100 suruh megang, kalau nggak pernah pegang 1.000, megang 10, kasih 100, pasti habis. Makanya kadang-kadang gini, kenapa sih Tuhan nggak percayakan lebih besar lagi? Satu, mungkin karena takarannya belum berubah, dan manusia nggak bisa ngerubah takaran. Harus Tuhan yang ubah. Kamu sudah setia, aku ubah takarannya sekarang, lebih tinggi. Anda ubah sendiri, saya beritahu, runyam hidup Anda. Pasti goncang, imannya goncang, ada aja masalah nanti. Entah nanti mulai penyelewengan lah, inilah, itulah, segala macam. Ini lembu. Kalau kau dipanggil jadi lembu, ya sih enggak apa-apa. Siapa lembu yang Anda harus tahu? Lembu, saya tahu, dari tadi Anda dengerin saya, Anda maunya ini sama ini kan? Bila perlu yang ini terus, ya toh, ini nggak pakai. Ini paling bahaya tuh. Saya mau beritahu, ini siapa? Paulus. Ayo kita lihat. Kisah 28. Kisah 28. Terakhir, kisah 28. Ya. Bukan terakhir khotbahnya, terakhir ini pasal terakhirnya. Ayat terakhir. Kisah 28 ayat 30. Ayat 30, kisah 28 ayat 30. Dan Paul tinggal 2 tahun penuh di rumah apa? Yang ia menerima semua orang yang datang. Terus ayat 31. Dengan tanpa ia beritakan kerajaan Allah dan mengajar tentang, saya bertanya, kenapa dia terus terang bicara tanpa ada rintangan? Karena dia sewanya bayar dewe, bayar sorangan, self-paid, bayar sendiri.
Kalau dia dibayarin, bisa nggak terus terang dia cerita? Nggak bisa. Anda tahu Paulus, saya buka sebentar ya, 2 Korintus 11 ayat 22. 2 Kor 11, penulis setengah dari Alkitab yang baru. 2 Kor 11, ayat yang ke-22. Apa mereka orang Ibrani? Aku juga Ibrani. Mereka orang Israel? Aku juga Israel. Apa keturunan Abraham? Aku juga. Apa pelayan Kristus? Aku seperti orang gila berkata, aku lebih lagi, lebih banyak jerilah, lebih sering dalam penjara, dari luar batas, kerap kali dalam bahaya maut, 5 kali sah orang Yahudi, tiap kali 40 kurang 1 pukulan, 39 ya. 3 kali didera, 1 kali lempari batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam dan kandung di dalam laut, sering diancam bahaya banjir, banyak penyamun, orang Yahudi dari pihak orang yang bukan Yahudi, di kota, di padang gurun, tengah laut, banyak saudara-saudara, aku jerih lelah, kerja berat, nggak tidur, lapar, dahaga, kerap kali berpuasa, dingin tanpa pakaian, dan bla 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 bla, masih harus urus urusan sendiri. Ini kalau dia khotbah di sini, bubar kita semua, lu ngomong sendiri aja sudah. Serem loh Bapak Ibu. Siapa dia? Setengah pilihan baru, dia yang tulis. Kaya raya nggak dia? Jangan bilang dia miskin loh. Paulus itu usahanya membuat tenda. Kalau saya bilang tenda, bukan tenda pinggir jalan yang merah, kuning, hijau itu loh. Itu tendanya pramuka anak kecil. Ini tenda itu tenda yang dipakai oleh prajurit Romawi kalau dia pergi untuk menjajah kemana-mana. Tuh legionnya kan perlu tidur. Itu pakai tenda. Tenda itu yang dibuat oleh Paulus. Jadi siapa pelanggan utamanya? Orang Romawi. Dari sini jelas, Pak, saya usaha. Pelanggan saya orang nggak bertobat. Boleh nggak Pak jual barang sama orang nggak bertobat? Ya boleh toh. Lah Anda buka restoran yang berdatang cuma orang Kristen, kan ngawur itu. Kristen masuk. Bisa Sarah itu. Enggak, bebas. Lembu, Paulus lembu. Saya mau tanya, dia kekurangan? Rumah sewa bayar sendiri loh. Pelayanan bayar sendiri semuanya. Ini lembu. Tapi memang dia mau. Ada yang tipenya manusia. Siapa? Daud. Daud itu manusia. Bapak Ibu, coba dengar baik-baik. Sejahteranya Daud, sejahteranya orang Israel. Contoh. Yang ngintip orang mandi siapa? Daud. Gara-gara ngintip, dia kemudian membunuh Uria, benar gak? Waktu dia bunuh Uria, Tuhan bilang apa? Gara-gara Uria ya, pedang tidak pernah berlalu dari rumah tanggamu kan? Apa terjadi? Amnon memperkosa Tamar, benar gak? Amnon dibunuh sama Absalom. Absalom masih kesal sama bapaknya, dia kudeta bapaknya. Waktu dia kudeta bapaknya, dia habisin tuh gundik bapaknya semua. Dia, waktu perang yang mati banyak gak? Waktu perang Daud sama Absalom, ribuan. Absalom akhirnya karena bunuh Amnon dibuang bapaknya. Pas dia dibuang, Absalom bilang sama Yoab, aku pengen pulang ke kotaku, rindu sama rumah tangga, ngomong dong sama papi. Yoab nggak mau. Ladangnya Yoab dibakar sama Absalom. Datang Yoab, suruh ketemu papi, bawa aku kepada papi. Ayo Yoab bawa kepada Daud. Yoab jamin depan Daud bahwa ini anak ini bagus Pak, diterima lagi dong. Bapak kan anak, bapak sama anak. Daud terima Absalom atas jaminan Yoab. Waktu Absalom memberontak sama Daud, Yoab dicopot nggak? Lalu nggak baca firman Tuhan nih? Dicopot. Waktu dicopot marah nggak dia? Dia bunuh 2 panglima Daud. Abner bin Ner dan Amasah bin Yeter. Dibunuh sama dia. Saya mau tanya, gara-gara Daud ngintip terus bunuh Uria, korban Israel banyak nggak? Jadi gara-gara Daud salah, Israel semua menderita nggak? Kamu dosa sama saya, kata Tuhan. Pilih, mau apa? 3 hari dikejar musuh, kelaparan 3 bulan, 3 tahun dikejar musuh, kelaparan 3 bulan, atau kamu mau sampar 3 hari. Apa Daud bilang? Sampar aja, gak kurang ajar tuh. Yang salah dia yang mati siapa? Rakyat. Daud naik, rakyat naik. Daudnya hancur, rakyatnya hancur. Kondisi rakyat tergantung Daud. Daud diberkati, Israel diberkati. Saya ini punya orang rekan, teman. Dia punya yayasan anak-anak miskin, anak-anak yatim piatu. Tiap bulan ngasih duit, tiap bulan ngasih makan sehari 3 kali loh. Belum camilan, belum macam-macam.
Duit dari mana? Nggak tahu Pak. Setiap bulan yang nyumbang ada aja pokoknya, penuh aja. Usahanya gede sekali, diberkati berlimpah-limpah. Itu sugihnya gigih, tajir melintir itu. Saya bilang sama dia, jangan bilang kamu kaya karena kamu. Saya ngerti Pak, saya ini kaya raya kenapa? Karena saya punya tanggungan ratusan ribuan anak yatim. Kalau saya miskin, melarat semua ini. Jadi saya mau tanya, dia diberkati karena apa? Karena nanggung orang. Makanya penting saya harus ajar Bapak Ibu. Jadi Kristen tuh harus ada orang tempat Anda tuh nabur. Terserah Anda. Saya nggak harus terserah Anda. Jadi xiaojian pucuk tajian pulai. Apa? Ini latihan lama, latihan dari pagi nih latihannya. Uang kecil nggak keluar, uang besar nggak masuk. Anda harus ada tempat nabur, harus ada. Nggak bisa ngambil semua. Terserah mau desa, mau anak yatim, anak telantar. Saya udah ngambil bagian saya, Anda ambil bagian Anda sekarang. Karena kalau Anda mau diberkati, itu harus gitu. Makanya orang yang bisa punya tanggungan banyak, berkatnya berlimpah. Bukan karena dia hebat, bukan. Kenapa? Karena Tuhan sayang sama bangsanya, sama umatnya, sama anak-anak itu. Nih. Wah Pak, saya kalau usaha makin gede terus Pak. Ya saya tahu, Anda membiayai berapa yayasan, membiayai berapa gereja. Dia biayai semua. Naburnya gak kira-kira itu. Bor-boran. Saya mau tanya, Bill Gates diberkati gak? Super ya. Anda tahu apa yang dia buat kemarin? Bulan lalu. Bulan ini. Utangnya Nigeria dilunasin semua. Utang saat negara dilunasin lah, gak coba. Ini kalau ada pejabat, wah lumayan Indonesia. Atau Anda mau daftar, Pak utang saya Pak. Apa kata dia? Cemen kata Bill Gates. Satu negara dilunasin utangnya loh. Luar biasa tuh. Siapa yang buat dia seperti itu? Jadi filantropi. Filantropi itu vila itu orang yang penuh kasih. Antropo manusia. Filantropi itu adalah orang yang mencintai manusia. Siapa yang buat dia kayak begini? Warren Buffett yang ngajarin dia. Pendana besar itu Warren Buffett. Jadi orang terkaya pertama dan kedua pernah bertemu. Ngobrol, saya masih ingat ini peristiwa tahun sekitar belum belasan, jadi antara 2000 sampai 2010 mereka bertemu berdua dan sejak itu Bill Gates setuju untuk mendirikan ini dan menyumbangkan. Warren Buffett lebih duluan. Orang-orang kaya bisa membuat yayasan, ya kan? Grup-grup besar dulu kalau nggak bikin ada yang bulu tangkis, ada yang sepak bola kan itu, sekarang zaman sekarang pada bikin sekolah. Kenapa? Prinsipnya jelas. Kalau Anda mau diberkati berlimpah-limpah, salah satu, jangan bilang semua loh, salah satu ini, Anda punya yang model-model kayak begini. Nah ada yang tipenya begini. Siapa? Elisa, janda Sarfat. Elisa, tipenya begini. Waduh, Elisa ketemu janda Sarfat. Minta roti, gak ada roti. Habis, bikin sekali mati aku sama anakku. Sudah, ntar aja bikin sama aku yang kecil dulu aja. Nanti udah makan, kamu makan. Pas dia makan, berlimpah gak? Berlimpah. 2. Pernah, rombongan Nabi. Nabi, udah kecil tempat kita, gimana nih? Ya buka tuh hutan, buka sono. Tapi Nabi setuju, aku dukung. Lagi nebang, pakai kapak toh. Kapaknya mental. Cuing, masuk ke danau. Plung. Nabi, kapaknya barang pinjaman. Anda tahu kapak itu apa? Kapak itu mata pencarian. Nyemplung, besi masuk. Itu barang pinjaman. Aku gimana? Sudah utang sama orang, mengembalikan mata pencarian hilang ngutang. Ada yang ngalami sini? Dengar ini kalau khotbah ini. Sudah hilang mata pencarian ngutang, datang sama Nabi. Di mana jatuhnya? Di danau situ. Diambil, kayu dilempar, pleng, muncul. Hamba Tuhan tuh bisa memulihkan keuangan yang hilang loh. Elisa tuh. Saya mau tanya, Elisa punya kapak gak? Enggak. Ya Elisa, kalau Anda tahu, janda Sarfat sama kapak. Saya punya seorang rekan. Dia orangnya ulet sekali. Ulet. Terus dia bilang, gue buka toko, ini temen gue buka toko, doain gue deh. Ya kayak saya teman baik, udah teman baik dan pendeta lagi, ya saya datang, doa. Saya doakan, terus kami doa, usahanya. Sekarang jaringannya Indonesia. Terus istri bilang gini, lo ngedoain orang
Orang diberkati sampai punya jaringan se-Indonesia, tokonya. Lah lu sini gak punya toko? Oh iya ya. Makanya saya kalau berdoa gini, Tuhan. Iya tuh. Saya kenal seorang hamba Tuhan gak punya anak loh. Gak punya anak. Tapi kalau ngedoain orang yang baru menikah gak punya anak, bisa kembar loh. Dia gak punya anak. Tapi dia punya pencapaian sampai hari ini, kalau doain orang yang belum punya anak, biasanya bakal punya anak plus kembar. Dia sendiri gak punya anak. Anda mau bilang apa coba? Anda mau bilang Smith Wigglesworth. Di tangan dia, 24 orang mati bangkit. Smith Wigglesworth. Satu hari di khotbah, ada jemaat kurang ajar. Pak Smith, Anda khotbah kesembuhan. Kesembuhannya, 24 orang mati bangkit. Gak pernah baca di luar Alkitab. Alkitab terus, koran buang sama dia semuanya. Tukang ledeng kerjaannya. Pendeta terkenal, Smith Wigglesworth. Anda nanti lihat, cek. Ada orang berdiri, Pak, Bapak itu khotbah kesembuhan, percuma anak perempuanmu tuh tuli. Anak perempuan pakai ini lah, pakai yang ini. Zaman dulu kan abad 19 tuh pakai ini, mendengarnya. Anakmu tuli gak sembuh-sembuh. Bagaimana Anda bisa berkhotbah soal kesembuhan? Dia ngomong gampang ini. Anda bertanya kenapa? Saya gak mau jawab. Tapi kalau Anda bisa jawab pertanyaan saya jawab pertanyaan kamu. Dia bilang gini, jawab saya, kenapa Elisa diberkati tapi rambutnya botak terus? Elisa tuh botak loh rambutnya. Ada yang anak-anak kurang ajar tuh, anak remaja, bukan anak kecil, anak remaja. Hei botak. 2 beruang habisi 42 anak tuh. Ngatain pendeta botak, hati-hati loh. Loh, pernah baca gak? Pernah baca tuh? Ini kalau Anda pernah baca sih seru nih. Kenapa Elisa diurapi luar biasa? Elisa bikin 32 mujizat. Elia cuma 16. Double portion. 32. Kenapa rambut tetap botak? Nggak tahu jawabannya apa. Makanya sering kali gini ya. Kenapa sih Pak? Dia tumpang tangan sama orang. Usahanya berkembang. Yang tumpang tangan aja, toko nggak punya. Kan jemaat kan gitu kan? Saya tuh pernah ditelepon orang. Nggak kena, saya tuh lupa betul ketemu ya, mungkin dia pernah ketemu saya juga lupa Bapak Ibu, lupa banget enggak. Pak nama saya ini, ya Ibu siapa? Nama saya ini, Pak masih ingat saya? Lupa Bu, saya bilang kalau Ibu bisa jelaskan, dia jelaskan panjang lebar, saya tetap lupa loh itu. Itu loh Bapak tuh pernah doakan saya tuh mau jual rumah, Bapak tuh doakan saya, Pak kejual loh sekarang. Bapak Ibu jual rumah, saya nggak tahu, 2 tahun terakhir 3 tahun terakhir ini, ya ampun jual rumah, udah banting harga, belum tuh ada mau beli. Kejual tuh rumah. Saya bingung, kejual ya? Wah, puji Tuhan Pak, ini udah terjual Pak, saya mau kasih ucapan syukur buat Bapak. Dalam hati gini, lah saudara gue jual rumahnya gak kejual-jual. Saya ngedoain saudara saya, gak kejual-jual loh, saudara itu, family. Lah ini orang luar saya doain kok jadi jual. Anda mau ngomong apa coba? Gak bisa ngomong kan? Ini, ya susah ini. Makanya ada orang punya pengurapan gini. Ada hamba Tuhan. Kalau dia bernubuat, tepatnya bukan main. Tapi ya sederhana gitu-gitu aja. Guru SD sama guru SMP Anda, kelihatannya kalau ngadu sama Anda hari ini, kelihatannya mayoritas yang menang Anda kelihatannya ya, duitnya, bener gak? Iya. Soalnya saya Tuhan, ini loh soal keuangan. Manusia tuh punya takarannya ini. Ada yang pegang jadi. Anda gak bisa sombong, kenapa? Itu takaranmu. Kalau engkau tahu takaranmu ini, ya engkau sudah harus tahu apa konsekuensinya dalam hidup Anda. Kalau Anda takarannya begini, masih belum mau jadi bendara gereja, membantu kerjaan Tuhan, kebangetan, Anda buat apa Tuhan kasih Anda singa? Dimakan singa jadinya. Tapi ada saatnya Tuhan kasih Anda itu lembu. Seperti hidupmu itu penuh dengan penderitaan. Saya mau tanya, Ayub tuh menderita gak? Kenapa Ayub kuat? Bagi Ayub dia kuat. Orang tuh ngomong gini sama saya. Ada yang ngomong, aduh Pak, saya tuh lihat Bapak ya, capek tiap hari jalan terus, muter khotbah di mana-mana, naik pesawat, gak ada istirahat, dan Bapak bukan tipe orang yang suka jalan. Aduh Pak, saya lihat Bapak tuh sungguh-sungguh sama Tuhan. Dalam hati, gue aja gak apa-apa. Ngerti ya hasilnya? Anda mengukur dari ukuran Anda, gak bisa. Ada yang bilang gini, Pak
nggak pernah liburan gitu tuh nggak stres ya Pak? Loh, ada yang suka liburan, nggak liburan stres. Tapi yang nggak suka liburan suruh libur tambah stres kan gitu. Kita nggak boleh ngukur manusia dengan ukuran kita sendiri loh. Kalau tipe Anda lembu, sebetulnya Tuhan cukupkan Anda segala hal loh. Bahkan Anda bisa fokus sama hidup Anda. Ada yang fokusnya manusia. Di gereja kalau ngomong soal manusia terus. Bagaimana manusia diberdayakan begini. Dia nggak pusing tuh mau yang namanya ibadah pasang ornamen kayak mau speakernya. Mau fals kayak bodoh amat. Yang penting apa? Manusianya diberdayakan. Wah ini. Dan ini harus ada. Orang-orang tipenya seperti ini. Dan saya percaya kalau Anda suruh milih, Anda paling milih yang ini nih. Ini nih. Ini paling kaya. Ini kalau penampilan dunia ini paling kaya. Dua ini. Tapi nggak semua takaran ke sana. Makanya kalau kita menakar ini berbeda, repot. Ada yang tipenya begini. Wah ini ngeroh ini. Ini debu emas sering nih, tapi emas gak punya. Saya punya rekan. Waduh kalau lagi doa. Habis doa selesai. Lihat tangannya berkilau semua itu. Bapak Ibu saya ngeliat sampai kaget loh. Tapi saya yakin banget Bapak Ibu. Dia satu keping cepek gram gak ada itu di rumah. Harusnya kan dia begini ya, dikeprek-keprek gitu dikumpulin ya. Kok bisa gitu ya? Beda-beda tiap orang Bapak Ibu. Tuhan cuma janji satu, ini gak akan kekurangan. Pertanyaan berikutnya, dari mana saya tahu saya yang mana, bener gak? Nah ini paling penting. Nomor satu adalah berhenti untuk cari tahu keinginan Anda dulu. Nah kalau Anda sudah maunya singa, saya ngomongnya lembu. Enggak singa Pak, singa muka lembu. Tetap aja susah, jadi ngotot maunya singa terus ya. Gak bisa. Dari mana tahu? Gampang. Lihat dari proses hidup Anda. Pak, saya ini tipe orang ya Pak. Dibeginikan orang, lolos terus, luput terus. Mau ditelikung orang. Saya gak khawatir Pak. Saya punya teman satu. Saya gak khawatir, saya menangis-nangis, gak khawatir. Kebutuhan. Dia melayani Tuhan dan satu hari dia harus bayar sekolah anaknya. Dia gak khawatir, istrinya sudah bingung loh. Tenang, malam, besok suruh bayar nih. Udah, besok kata dia. Jam 11 ada yang kirim SMS masuk. Pak, saya diberkati Pak. Ini saya ada sedikit berkat buat Bapak. Jumlahnya sama uang sekolahnya. Dia sudah ngalami dari muda. Nih. Satu hari teman saya ini cerita sama saya. Saya ini mau beli anak-anak tuh Natalan tuh loh. Beli baju, pergi ke mall. Sampai mau dia bilang gini sama anaknya. Udah kamu pilih dulu, nanti papi bayar. Istrinya bilang, ada duitnya. Ya setahun sekali lah, gak apa-apa. Lagi belanja di mall, sebelahnya teman baik dia baru diberkati. Lu belanja juga? Sini gue bayarin semua. Bro lah itu. Dan dia bilang, seumur hidup dia sudah ngalami ini ratusan kali. Gak peduli, dia dan dia fokus sama Tuhan aja. Ada yang kayak gitu. Nah kita harus terbuka, Tuhan, saya ini yang mana? Kadang-kadang Tuhan bawa kita dalam setiap etapa hidup kita ini beda-beda. Jadi kadang-kadang ini, ingat, apakah Tuhan Yesus yang ini terus? Wah dia kalau ngomong sama orang Farisi, ular beludak, waduh, ini, gitu, ngaung. Gitu. Tapi kadang-kadang dia seperti domba yang dijaga dan dia tanpa keluh kesah dia keluar. Ada kalinya dia kalau ngelihat yang namanya Marta sama Maria nangis karena Lazarus meninggal, mas gue gak hatinya? Keluar air mata gak? Ya. Lihat anak-anak kecil diangkat gitu, senang. Tapi kadang-kadang dia berkata hal-hal di luar nalar kita. Dan ini, bagaimana cara ngertinya? Gampang. Satu, mengucap syukur dengan semua berkat yang kau terima secara kudus hari-hari ini. Kenapa ada orang pakai cara kurang kudus? Karena dia gak yakin cara Tuhan bisa bikin dia hidup. Kenapa sih ada orang korupsi? Karena dia tahu dengan cara yang biasa dia gak mungkin diberkati. Orang seperti itu imannya mengatakan bahwa berkat Tuhan gak mungkin lewat cara yang baik. Itu dia. Makanya penting bagi hidup kita, jangan pernah mengambil cara-cara yang duniawi. Orang yang baru kejahatan atau terima berkat, berarti percaya bahwa berkat cuma datang dari kejahatan. Ya toh? Makanya penting kita tuh menjaga, kalau kita mau tahu, kita harus kudus dalam keuangan kita. Kalau enggak, ya selamanya enggak pernah ketemu. Dan kita sering bilang gini, emang kalau saya yang kudus tuh bisa berhasil? Oh Bapak Ibu, kita hamba-hamba Tuhan sudah membuktikan itu luar biasa.
Cara benar bisa bikin lebih banyak berkat kok ketimbang cara nggak benar. Ketidakberanian melepaskan cara-cara fasik itu sebenarnya adalah tipuan loh. Sampai sini bisa. Jadi pertama ngucap syukur dengan kudus yang kita punya. Kedua, setia dengan itu. Dan doa gini, Tuhan buka tempat-tempat yang baru, tanah yang baru. Emangnya Ishak sama Yakub waktu menabur di tanah itu dia periksa tanahnya? Enggak, dia cuma taat sama Tuhan aja. Kesini, kesini, kesini. Jadi tolong ngerti, ini etape. Bisa berubah nggak ini? Dalam setiap hidup Anda, ini berubah terus. Tuhan bisa ubah. Ada kalanya Anda harus begini, ada kalanya kita menjadi sama seperti gambaran Kristus. Kristus ini gambarnya ini, Kristus. Makanya penting, Pak kenapa sih sering kali orang beda-beda? Iya beda-beda memang, karena memang kita beda-beda semuanya. Mengucap syukur apa yang kita punya. Jangan mengambil melebihi apa yang jadi takaran Tuhan. Enggak semua hal harus ambil loh. Berkat Tuhan menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Jadi kalau sampai Anda harus bersusah payah, blessing of the Lord make riches, no sorrow added with it. Tidak ada sorrow, penderitaan ditambahkan atasnya. Jadi kalau itu berkat Tuhan sungguh-sungguh, Anda nggak perlu menderita untuk mengambilnya. Kalau sampai harus nipu, menderita, malsu untuk mengambil, dijamin bukan cara Tuhan. Bapak Ibu, 2018 tahun permulaan yang baru. Yuk sama-sama. Anda bersyukur dengan apa yang ada. Mulai periksa-periksa semuanya. Kalau memang Anda dipanggil, Anda punya track record tuh gampang banget. Udah berkali-kali buka usaha baru. Sampai orang pengen invest tempat Anda pengen teman guide Anda untuk gabung. Kelihatan Anda di atas. Anda mungkin merasa bahwa Anda mau berkembang, mau maju, seperti nggak ada peluang terbuka. Tapi yang sekarang ini bisa hidupi Anda. Mungkin Anda ini. Ada kalanya Anda berasa makin Anda membuka kemanusiaan makin besar, Anda makin diberkati. Dan memang hati Anda bawaannya kemanusiaan, humanis. Kemungkinan yang ini. Atau Anda hidup dengan penuh mujizat. Anda berdoa terbuka. Anda tinggal nutup lagi. Sana buka lagi. Zazam, buka pintu, kan itu kan Aladin kan gitu. Ini Raja Wali. Sampai sini oke, Bapak Ibu? Direnungkan lagi, Tuhan memberkati. Kita berdoa.